Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heti Nuratia. Saya mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan, program studi Pendidikan Ekonomi. Jadi teman-teman, di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan, salah satunya di jurusan Pendidikan Ekonomi, kami melaksanakan mata kuliah micro teaching yang dimana di dalamnya itu merupakan kegiatan praktek mengajar, dan ini adalah salah satu praktek yang saya ikuti. Untuk teman-teman semuanya, selamat menyimak video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, baik itu sehat jasmani maupun sehat rohani. Anak-anak, sebelum kita memulai pada pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pada proses pembelajaran kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Nah, untuk doa akan dipimpin langsung ya oleh KM kepada Muhammad Fajar. Mangga terlebih dahulu untuk memimpin doa. Ya baik, terima kasih Bu atas waktunya. Teman-teman semuanya, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya baik, terima kasih kepada Fajar ya. Baik anak-anak, siang selanjutnya kita akan mengecek daftar hadir terlebih dahulu ya. Di sini yang pertama ada Agung Lukmana. Hadir, Bu. Ya, yang kedua ada Zulfikar. Hadir, Bu. Yang ketiga ada Wineke. Hadir, Bu. Ada Fajar. Hadir. Yang selanjutnya ada Susi. Baik, Susi mungkin ada gangguan ya. Yang selanjutnya ada Delia. Hadir, Bu. Pira. Hadir, Bu. Dan Reza. Ya baik, hadir semua ya anak-anak. Baik, untuk yang selanjutnya di sini Ibu mau tanya dulu pada Zul nih. Zul, untuk minggu kemarin Ibu tuh dengar Zul itu sedang tidak masuk kelas ya karena sakit. Sekarang sudah sehat Zul. Gimana kabarnya Zul? Alhamdulillah, Bu, sudah sehat. Alhamdulillah, sehat-sehat ya Zul. Tidak hanya untuk Zul ya anak-anak, untuk semuanya juga harus sehat-sehat, untuk dijaga kesehatannya, karena kan berhubung sekarang tuh cuacanya sedang tidak kondusif gitu ya, kadang panas, kadang hujan, jadi rawan sekali tubuh kita terkena penyakit gitu ya. Artinya harus pandai-pandai untuk menjaga kesehatan. Oke anak-anak, pada pembahasan kali ini dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang perdagangan internasional gitu ya. Nah, sebelumnya Ibu mohon izin untuk share screen dulu ya. Sebentar anak-anak. Sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya baik, terima kasih. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Nah, karena di sini capaian dari pembelajarannya ya, peserta didik itu mampu memahami konsep perdagangan internasional. Nah, subcapaiannya atau tujuan pembelajarannya harus capai gitu ya, sudah mempelajari materi ini. Yang pertama itu peserta didik mampu memahami dan menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memahami tentang faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menentukan manfaat perdagangan internasional. Yang keempat, peserta didik mampu memahami keuntungan dan kerugian perdagangan internasional. Kemudian yang terakhir di sini, peserta didik mampu memahami jenis-jenis perdagangan internasional. Nah, anak-anak, jadi sebelum kita berlangsung pada pembahasan yang selanjutnya ya. Nah, sekarang Ibu sudah membagi pada beberapa kelompok, pada 4 kelompok ya. Karena yang pertama itu kelompoknya yaitu ada Wineke sama Delia, itu untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 itu ada Fajar sama Reza. Dan untuk kelompok 3 itu ada Agung sama ada Zulfikar sama Susima. Yang keempat itu ada Agung sama Vira. Nah, Ibu akan memberikan waktu kepada kalian. Sekarang silahkan untuk membuka e-learning terlebih dahulu ya. Nah, di sana tuh ada forum diskusi. Silahkan isi terlebih dahulu forum diskusinya.
Nah, kalian lakukan diskusi dengan bersama teman-teman kalian. Kemudian kalau misalkan sudah diskusi, kalian bisa langsung untuk melakukan presentasi seperti itu ya. Gimana, paham anak-anak? Paham, Bu. Ya, baik. Silahkan. Oke, baik. Untuk diskusi selesai ya karena kita sudah habis waktunya. Mungkin langsung saja di sini Ibu akan serahkan kepada kelompok 1, kepada Winike dan Delia, mangga untuk menyampaikan hasil dari diskusinya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya kelompok 1 mempresentasikan. Jadi di sini perwakilan saja dari kelompok 1 Delia, Bu. Nah, di sini akan menjelaskan tentang perdagangan internasional dan faktor-faktornya. Nah, di sini perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa antar negara atau internasional. Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan atau antar individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Nah, faktor pendorong perdagangan internasional yang pertama, usaha untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, keinginan peroleh keuntungan atau devisa. Yang ketiga, ada perbedaan sumber daya alam. Yang keempat, ada perbedaan iklim. Yang kelima, perbedaan kemampuan sumber daya manusia. Lalu di sini ada faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, ada keamanan suatu negara. Yang kedua, kebijakan perdagangan internasional dari pemerintah. Yang ketiga, rendahnya sumber daya alam. Segitu Bu, sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih ya Delia. Kita lanjut pada kelompok 2. Silahkan untuk kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Silahkan kelompok 2 itu tentang manfaat perdagangan internasional ya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silahkan. Ya baik, terima kasih atas waktunya. Terkait hasil diskusi kami, manfaat perdagangan internasional itu ada 4 ya. Yang pertama ada kita dapat memperoleh keuntungan, yang kedua dapat memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri, yang ketiga ada menjalin tali persahabatan antar negara, dan yang terakhir ada transfer teknologi modern gitu. Seperti itu Bu untuk kelompok 2. Ya, baik, terima kasih ya Muhammad Fajar. Kita langsung pada kelompok 3 yaitu mengenai menjelaskan keuntungan dan kerugian perdagangan internasional. Itu ada Susi dan Zulfikar. Mangga kepada Susi dan Zulfikar untuk menyampaikan hasil dari diskusinya. Izin menjawab Bu untuk di sini ada hasil diskusi kelompok 3 yang diwakilkan oleh saya, yaitu mengenai keuntungan dan kerugian perdagangan internasional. Nah, untuk keuntungan perdagangan internasional itu yang pertama memperluas lapangan kerja, yang kedua penghematan biaya produksi, yang ketiga memenuhi kebutuhan dalam negeri, yang keempat kerjasama antar negara, yang kelima meningkatkan sumber penerimaan negara. Untuk kerugian perdagangan internasional itu ada 2. Yang pertama, ketidakmampuan beradaptasi di pasar global menyebabkan perekonomian negeri terpuruk. Yang kedua, produksi dalam negeri yang tidak mampu bersaing dengan barang impor akan ditinggalkan konsumen. Mungkin sekian untuk hasil 3. Ya, baik, terima kasih ya Susi. Baik, terima kasih ya untuk kelompok 4. Terima kasih juga kepada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Yang selanjutnya mungkin dari teman-teman dan semuanya gitu ya. Mau nanya ke teman-temannya gitu yang presentasi dari kelompok 1, baik itu kelompok 2, kelompok 3, dan 4. Silahkan jika ada yang ditanyakan, langsung tanyakan saja ya. Sekarang dibuka sesi tanya jawab. Baik, silahkan Fajar. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya ke kelompok 1 ya. Seperti yang disebutkan tadi bahwa ada di poin 2, faktor pendorong perdagangan internasional itu perbedaan iklim. Itu maksudnya seperti apa ya gitu? Mohon penjelasannya serta beri contohnya. Terima kasih Bu. Ya, baik, terima kasih Fajar. Mungkin boleh langsung jawab saja untuk kelompok 2 atas pertanyaan Fajar. Silahkan untuk kelompok 2. Ya Bu, izin menjawab. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1, tadi Fajar bertanya mengenai 2 faktor pendorong perdagangan internasional ya. Nah, itu tiap negara kan berbeda dalam keadaan iklimnya. Contohnya Indonesia kan banyak memproduksi seperti tepung terigu, bahan baku makanan seperti roti, pizza, dan lain-lain. Nah, berhubung tanaman gandum yang berkualitas itu tidak begitu baik, maka diproduksi di Indonesia menerima impor gandum, sehingga perbuatan makan memiliki yang kualitas yang lebih baik. Seperti itu mungkin jawabannya. Oke, terima kasih ya Wineke. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan atau dicukupkan saja?
Cukup, Bu. Cukup, Bu. Bu. Ya, baik, terima kasih ya kepada anak-anak, sangat luar biasa dari kelompok 1 sampai kelompok 4 jawabannya, luar biasa. Mungkin, di sini, Ibu juga akan membahas kembali gitu ya, sedikit, tadi yang sudah dijelaskan sudah betul, namun Ibu di sini akan menambahkan lagi gitu. Nah, sebelumnya Ibu, akan share screen kembali ya. Nah, di sini kita membahas tentang, perdagangan internasional. Yang pertama ini ada konsep dasar perdagangan internasional. Apa sih gitu ya, perdagangan internasional? Betul tadi ya yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 gitu, oleh Wineke sama Delia gitu, bahwasanya perdagangan internasional merupakan kegiatan transaksi dagang gitu antara suatu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa guna memenuhi kebutuhan dalam negeri dan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Seperti itu ya anak-anak. Kita lanjut pada pembahasan yang selanjutnya. Nah, faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama di sini ada kebutuhan negara dan masyarakat. Nah, anak-anak, seperti yang kita tahu gitu ya, kebutuhan negara dan masyarakat artinya setiap negara ini kan tidak mampu memproduksi semua kebutuhan negara gitu ya, dan masyarakat. Misal kebutuhan negara itu apa aja sih Bu? Misalkan gitu ya. Nah, kebutuhan negara itu kan bisa dilihat contoh gitu ya. Kita ambil saja dari seperti besi dan baja, mesin atau peralatan mekanis gitu untuk membuat pesawat terbang gitu ya. Jadi kita itu untuk membuat pesawat terbang bahannya itu tidak diproduksi oleh dalam negeri saja gitu. Kita juga butuh barang dari luar. Maka dari itu kita membeli dagang dari luar atau mengimpor dagang dari luar seperti itu ya. Nah, kemudian kebutuhan masyarakat gitu. Nah, salah satu contohnya seperti yang sedang viral gitu ya. Seperti yang sedang viral sekarang gitu. Ada banyak tren fashion seperti Gucci, Louis, Dior, Hermes gitu ya, dan barang branded lainnya gitu kan yang lagi booming gitu kan. Sekarang itu kan produk yang diimpor gitu dari Italia gitu. Nah, makanya karena kan kebutuhan negara dan masyarakat, maka hal-hal yang tidak kita dapatkan di dalam negeri, maka kita mengimpornya dari luar negeri. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian di sini yang kedua itu ada apa? Perbedaan sumber daya alam. Nah, perbedaan sumber daya alam itu kan letak geografis setiap negara itu kan berbeda-beda gitu ya. Kekayaan sumber daya alamnya juga berbeda, di mana Indonesia itu kan terkenal dengan bumi berlimpah seperti kopi, lada, cengkeh, teh gitu ya, dan hasil bumi lainnya gitu. Berbeda dengan Australia yang terkenal dengan penghasil hewan ternak seperti lembu. Ada yang tahu di sini lembu itu apa? Sapi ya, betul sapi. Nah, hal ini menjadi pendorong perdagangan internasional gitu. Antara Indonesia membutuhkan daging sapi, sedangkan Australia itu membutuhkan hasil bumi dari Indonesia, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga di sini ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, jadi ketika persaingan kualitas di pasar bersaing gitu ya, maka SDM juga harus ikut ditingkatkan agar kita bersaing untuk meningkatkan kualitas diri masing-masing sehingga tidak kalah dari kompetitor lainnya. Jadi kualitas sumber daya manusia bukan hanya dalam negeri, tapi kita mampu bersaing dengan orang-orang yang ada di luar negeri seperti itu. Loh, kok bisa sih gitu ya? Kalau ada yang bertanya-tanya gitu, kok bisa sih Bu menempatkan pendapatan negara gitu ya? Bagaimana tuh gitu? Emang gimana ceritanya gitu? Jadi kan gini, setiap transaksi ekspor atau impor, negara juga akan menerima pada pendapatannya itu berupa apa? Coba, pajak ya. Karena kan karena kan anak-anak juga sudah belajar ya mengenai pajak gitu. Pajak itu merupakan salah satu sumber pendapatan negara gitu. Nah, selain negara juga bisa ekspor barang, nah selain itu negara juga bisa ekspor hasil dari perusahaan BUMN seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada meningkatkan pendapatan negara, perluasan target pasar ya. Perluasan target pasar. Nah, misalnya di sini Zul, ya ibu contohnya Zul aja deh, di sini pilihnya Zul aja. Misalkan di Zul suatu saat nanti jadi pengusaha besar yang memproduksi olahan di bidang makanan gitu ya. Nah, karena produk Zul ini apa sih rasanya enak gitu ya, Pajar juga suka, udah kelihatan katanya udah enak, nikmat gitu ya. Terus kualitasnya tuh bagus dan sudah terkenal di Indonesia gitu. Nah, maka ini produk Zul ini dapat diarahkan menjadi ke pasar luar negeri gitu. Dengan demikian, hal itu tuh menjadi pendorong perdagangan internasional agar dapat memaksimalkan potensi dalam negeri gitu ya. Jadi di mana kita suatu saat nanti kalau misalkan anak-anak di sini mau jadi pengusaha, pokoknya kalau usahanya nanti bisa go internasional itu sudah luar biasa ya. Seperti itu anak-anak. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada perbedaan iklim. Perbedaan iklim. Contoh Indonesia itu sebagai produsen tempe ya tempe misalkan. Tempe itu kan terbesar ya di dunia. Indonesia itu kita sebab kan mayoritas masyarakatnya suka tempe. Ibu juga salah satu pencinta tempe ya gitu. Oke, namun kan iklim di Indonesia kan kurang bersahabat gitu ya dengan kedelai gitu, sehingga kan kedelai itu memiliki kualitas yang kurang baik. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas tempe Indonesia, maka Indonesia tuh harus mengimpor kedelai dari negara dengan kualitas kacang kedelai yang terbaik. Seperti itu ya anak-anak. Baik, kita lanjut pada bahasan yang selanjutnya. Di sini ada perbedaan selera. Nah, jelas ya, karena kan setiap negara juga berbeda-beda gitu ya. Misalkan negara kita perbedaan seleranya dengan negara Malaysia itu berbeda, karena kan dengan perbedaan selera itu kita bisa bertukar sumber daya alam yang kita miliki, seperti itu ya anak-anak.
Kita lanjut pada yang selanjutnya itu ada transportasi antar negara. Nah, transportasi antar negara itu dengan adanya perkembangan zaman teknologi seperti yang kita tahu ya, kita sekarang hidup di perkembangan zaman yang luar biasa gitu kan. Yang semakin canggih itu membuat alat transportasi yang mampu mencakup semua negara gitu kan. Kehadiran transportasi ini membuat kegiatan perdagangan internasional menjadi lebih mudah. Contohnya transportasi darat itu apa? Seperti kereta api, mobil dan lain-lain ya. Kemudian apa transportasi udara? Ada apa? Ada pesawat terbang. Nah, itu ya. Kemudian terakhir itu transportasi laut. Ada apa? Ada kapal seperti itu ya, anak-anak. Nah, di sini ada keuntungan perdagangan internasional gitu ya. Yang pertama itu memperluas lapangan pekerjaan gitu ya. Kok bisa sih Bu gitu memperluas lapangan pekerjaan? Bisa gitu ya, karena gini, selain kita misalkan membuka usaha, produk kita itu go internasional, itu maka akan ketika produk kita banyak yang disukai, maka itu juga kita pasti akan membutuhkan SDM yang dimiliki. Itu juga pasti kita memerlukan SDM agar apa? Untuk membantu produk yang akan kita jalani gitu kan. Itulah yang disebut dengan memperluas lapangan pekerjaan. Kemudian penghematan biaya produksi. Keuntungan yang kedua itu. Mengapa sih kok ada penghematan biaya produksi? Karena kita itu kan tidak memproduksi semua barang gitu ya. Kita bisa mengekspor barang jadi gitu ya kita dapat impor barang jadi dari luar gitu ya. Jadi itu yang dinamakan sebagai penghematan biaya produksi. Kemudian memenuhi kebutuhan di dalam negeri, ini jelas ya keuntungan perdagangan internasional seperti yang Ibu sudah katakan dari awal. Sepertinya kita untuk pesawat terbang kita membutuhkan mesin dan baja dari negara lain, atau kita beli dari Amerika gitu ya. Untuk senjata juga kita bisa dapat beli di Amerika gitu ya. Nah, itu gitu ya. Kemudian yang keempat, kerjasama antar negara. Nah, jadi keuntungan perdagangan internasional itu juga dapat menimbulkan kerjasama antar negara gitu. Misalkan kita kerjasama dengan negara A, negara B, dan banyak negara lainnya gitu ya. Kemudian meningkatkan sumber penerimaan negara seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwasanya kan perdagangan internasional itu ketika kita membeli sesuatu, misalkan di sini Delia tuh mau beli handphone misalkan dari Australia gitu ya. Nah, kan itu tuh si handphonenya tuh kita ada pajaknya gitu ya kalau beli dari luar tuh. Nah, untuk pajaknya itu kita sumbangkan juga kepada negara seperti itu ya, anak-anak. Nah, di sini ada kerugian perdagangan internasional. Yang pertama itu ada ketidakmampuan beradaptasi di pasar global, menyebabkan perekonomian negara terpuruk. Intinya, selain ada keuntungan, kerugian juga terdapat gitu ya ketika kita melakukan perdagangan internasional. Salah satunya itu gitu ya, ketidakmampuan beradaptasi. Ketika kita tidak mampu untuk beradaptasi di pasar global, maka yakin gitu negara kita akan ikut terpuruk seperti itu ya. Kemudian yang kedua, produksi dalam negeri yang tidak mampu bersaing dengan barang impor akan ditinggalkan konsumen. Seperti tadi gitu ya, yang sudah dijelaskan, sudah dijawab juga, betul gitu. Ketika produksi kita dalam negeri, misalkan kalau negara lain itu sudah mampu memproduksi barang ini menggunakan teknologi sudah secanggih apa, otomatis kan negara dari kita juga kayak pengen beli gitu ya. Wah, negara luar tuh ada produk ini, aku tuh kayak mau beli gitu kan. Sedangkan produk dari kita karena belum maju-maju, karena belum ketinggalan gitu ya. Apa sih? Jadi orang-orang dari kita tuh membelinya dari luar. Nah, seperti itu gitu, karena itulah yang menyebabkan produksi dalam negeri itu tidak mampu bersaing. Maka dari itu gitu ya, ketika misalkan nanti kita mau membuka usaha, kita itu harus mampu bersaing baik itu dalam produk dalam negeri maupun produk dalam luar negeri, seperti itu ya, anak-anak. Nah, kita lanjut. Ada jenis-jenis perdagangan internasional. Oke, di sini Ibu mau nanya aja deh. Untuk yang pertama tuh ada ekspor. Ibu nanya ke Susi, ada Susi nggak? Ibu mau nanya deh ke Susi. Maksud dari ekspor tuh apa ya, Ci? Tahu nggak? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Maksud dari ekspor. Jadi ekspor itu adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Jadi contohnya tuh ketika Indonesia melakukan ekspor pakaian ke Amerika Serikat. Oke, luar biasa ya. Betul sekali ya jawaban Susi. Ekspor itu dinamakan ketika negara kita ekspor barang ke luar negeri, seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya di sini ada impor sama barter. Coba impor sama barter jelasin deh sama Win. Ada Win enggak? Ada, Bu. Ya, Izin menjawab ya, Bu. Iya, kalau impor itu kebalikan dari ekspor mungkin ya. Jadi kalau impor itu kegiatan transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara. Jadi contohnya kita sering pakai tas impor dari Thailand kayak gitu gini, Bu ya. Pasti banyak itu impor. Iya, betul. Contoh-contohnya yang sering kita rasain di kehidupan sehari-hari. Gitu, Ibu. Ya, baik. Untuk barter, apa menurut Win barter? Ibu tanya barter satu lagi. Udah dijawab belum barter? Kalau barter tukar menukar ya, Bu. Jadi kayak misalkan sama sesuatu yang seimbang gitu. Misalkan harga beras 1 kilogramnya 20.000 di barter pakai uang seharga 20.000 kayak gitu. Luar biasa ya. Terima kasih ya Win, Susi, terima kasih jawaban kalian luar biasa. Betul ya anak-anak tadi yang sudah dikatakan sama Win dan juga Usi gitu. Yang selanjutnya dinamakan package deal gitu ya, seperti yang tadi disampaikan bahwasanya package deal merupakan kegiatan perdagangan internasional gitu ya, yang berguna untuk memperluas pasar suatu produk. Seperti itu ya anak-anak. Baik, nah ini kita sudah selesai ya anak-anak. Terima kasih. Ada sebuah quotes di sini bahwasanya murid yang dipersenjatai dengan informasi akan senantiasa menggunakan pertempuran. Jadi diharapkan di sini Ibu harap kalian anak-anak luar biasa gitu ya,
Jangan sampai kalian bosan untuk menuntut ilmu, harus tetap semangat dalam menuntut ilmu, karena ketika kita semakin banyak informasi yang kita serap, maka akan semakin banyak ilmu pengetahuan yang akan kita dapatkan. Maka dari itu, kita itu bahasanya itu adalah kita sudah dipersenjatai gitu ya dengan informasi. Nah, di mana ketika kita sudah dipersenjatai dengan informasi, maka kita akan selalu senantiasa memenangkan pertempuran. Seperti itu ya, anak-anak. Baik, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya diharapkan untuk anak-anak jangan lupa gitu ya, terus pelajari perdagangan internasional, karena untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan masih membahas tema yang sama gitu ya. Dan untuk juga Ibu mengingatkan sekali lagi kepada anak-anak untuk di e-learning ya, jangan lupa absennya diisi, terus untuk tugas individunya gitu ya jangan lupa diisi, dan untuk lembar kerja LKPD di situ Ibu ya, silakan LKPD yang udah Ibu bagikan silakan kalian isi. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin dicukupkan ya? Cukup. Ya, baik. Ya, Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian semua jadi anak sukses. Cukup sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Nah, teman-teman, itulah video yang bisa saya sampaikan. Jadi guru itu menyenangkan, bukan? Selain kita bisa menambah pengetahuan, kita juga bisa berbagi ilmu kepada para siswa. Bukankah sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk sesamanya? Maka dari itu, dengan cara memberikan ilmu, kita sama saja dengan mengamalkan ilmu kita, maka akan mendapatkan pahala untuk kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.